Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tauhid, kita masuk tauhidul uluhiyah. Dan sekali lagi pembahasan ini tidak disabdakan oleh Nabi SAW secara berurutan. Wahai para sahabat, tauhid dibagi tiga: satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma wa sifat. Tidak. Sama dengan hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang aku perintahkan, aku contohkan, aku syariatkan. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Sama dengan rukun takdir ada 4. Ada tulisan, al-kitabah, ada kehendak, al-masyiah, ada al-ilmu, ada al-khalqu. Tidak pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu kali sabda, tapi bertebaran di ayat dan hadis. Para ulama cuman merangkai, tentu tidak menambah-nambah, untuk memudahkan kita yang bukan ulama, yang tentu tidak mudah bagi kita untuk mengetahui ayat-ayat yang mana yang berbicara tentang takdir, hadis-hadis yang mana berbicara tentang takdir. Dimudahkan dengan tampilnya para ulama yang mereka mengetahui. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, misalnya. Segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin, kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Berarti salah satu rukun takdir adalah tulisan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan jauh sekali ayat tadi dengan ayat yang ini. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah mengucapkan kun, jadilah, maka pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kehendak, al-masyiah. Dan begitu seterusnya. Nah, begitu juga 3 macam tauhid ini tidak pernah disabdakan oleh Nabi dalam satu sabda, tapi bertebaran di ayat-ayat dan hadis-hadis. Apa tauhidul uluhiyah? Saya bacakan. Wa huwa ifradullahi azza wa jal bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jangan sampai ada selain Allah dalam hal ibadah. Jangan sampai kita mempersembahkan ibadah kita, salat kita, puasa kita, nusuk kita, persembelihan kita kepada selain Allah. Ini yang banyak dilanggar. Kalau yang kemarin rububiyah sedikit yang melanggar. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab saja tidak melanggar. Abu Jahal, Abu Lahab benar, lulus
dalam hal tauhid rububiyah. Dan Al-Quran menjadi saksi, sudah kita bahas kemarin. Nah, yang banyak manusia keliru, mayoritas manusia keliru, atau 100% kecuali kaum muslimin. Nggak mungkin ada orang Kristen, Yahudi benar tauhid uluhiyahnya. Kalau rububiyahnya mungkin. Ya, kan Nasara, Yahudi menyebut lafaz Allah, atau mungkin ada agak bergeser sedikit Allah misalnya. Tapi yang dimaksud Allah Rabbul Alamin. Saya kira masih banyak dari mereka, mungkin mayoritas mereka meyakini bahwa jagat raya alam semesta ini Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang akan menghancurkan dan seterusnya. Adapun tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah nanti tinggal dilihat dari mana. Tauhid ibadah dengan tauhid uluhiyah sama. Tinggal dilihat dari mana. Ya. Kalau dilihat dari sisi hamba ibadah. Kalau dilihat dari sisi Allah uluhiyah. Maksudnya sama. Nah, untuk tauhid uluhiyah ini jangankan non-muslim, jangankan kaum kafirin, kaum muslimin saja banyak yang salah, banyak yang keliru. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab sudah jelas keliru, jelas salah, jelas membantah, dibantah, nggak benar itu. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak mau. Seandainya ilah itu diganti dengan Rabb, insya Allah Abu Jahal, Abu Lahab mau. La Rabba illallah. Tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur jagat raya alam semesta kecuali Allah. Insya Allah Abu Jahal, Abu Lahab mau terima. Karena Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab, Quraisy, tulen, faham kaidah bahasa Arab. Apa itu ilah? Apa itu Rabb? Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena Abu Jahal, Abu Lahab tahu persis apa maksudnya, apa konsekuensinya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mau mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus tinggalkan Lata, Uzza, Humbal, Manat dan seterusnya. Nah, bandingkan dengan kaum muslimin, mau ratusan kali bahkan ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa maksudnya. Kebalikan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tahu maksudnya maka tidak mau mengucapkan. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah entah berapa belas kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali, tahu maksudnya, tahu artinya, tentu mereka tidak akan percaya dengan keris, jimat, tidak akan melakukan apapun terhadap tempat keramat, kuburan keramat, tidak akan pernah memanggil-manggil ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya fulan. Tidak. Yang akan mereka panggil, yang akan mereka seru satu-satunya adalah ya Allah, Allahumma ya Rabb. Dan itu satu-satunya seruan yang hak. Di luar itu tidak boleh, kecuali di depan kita. Ya fulan, ya Syekh fulan ada di depan kita atau lewat telepon, tentu boleh. Mereka tidak sedang berhadapan dengan Nabi, mereka tidak sedang berhadapan dengan Jibril, mereka tidak sedang berhadapan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain, tapi mereka panggil-panggil. Disitulah letak mereka tidak faham apa itu la ilaha illallah. Ya. Berapa solawat, berapa bait syair, berapa kalimat yang berbunyi ya Rasulullah.
Ya Nabi Allah. Beliau sudah wafat. Tidak boleh lagi diseru, dipanggil-panggil. Ya, bahkan Ibnu Mas'ud sepeninggal Nabi SAW sengaja mengganti lafaz dalam at-tahiyyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, untuk menghindari panggilan, seruan. Assalamu alayka, salam bagimu wahai Nabi, kan seolah berdialog. Nabi masih hidup, enggak masalah, wajar. Ini Nabi sudah wafat, tidak boleh. Maka diganti oleh Ibnu Mas'ud, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini didengar oleh sahabat-sahabat yang lain dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang menyalahkan Ibnu Mas'ud. Maka sudah dikatakan sebagai ijma'. Ijma' para sahabat menyetujui ucapan ijtihad Ibnu Mas'ud. Ijma' secara sukuti, secara diam. Karena ijma'nya para sahabat tidak harus dengan tanda tangan, angkat jari, angkat tangan, saya setuju, enggak perlu. Ketika mereka diam berarti setuju. Diam berarti setuju. Kalau tidak setuju pasti akan bicara. Dan itu banyak terjadi. Ibnu Abbas bicara terhadap apa yang diucapkan oleh seorang tabi'in yang mengatakan bahwa Musa yang bertemu dengan Khadir itu bukan Musanya Bani Israel. Marah Ibnu Abbas dengan mengatakan dusta itu musuh Allah dengan keras. Bahkan Aisyah terhadap Ibnu Umar keras juga. Ketika sampai kepada Aisyah ucapan pendapat Ibnu Umar bahwa wanita kalau mandi junub seluruh rambutnya harus basah semua. Kalau ada 1, 2, 3 helai masih kering tidak sah. Ini ucapan Ibnu Umar. Ini sampai ke telinga Aisyah dan dibantah oleh Aisyah karena Aisyah tahu persis itu salah. Aisyah lebih tahu karena Aisyah mandi junub sepengetahuan Nabi SAW tanpa membuka gelungannya dan cukup disiram 3 kali. Mana mungkin basah semua. Maka Aisyah mengucapkan kalimat yang agak kasar. Katakan kepada Ibnu Umar, suruh dia memerintahkan kepada para wanita untuk menggunduli rambutnya saja. Kan nggak enak dengarnya itu kan, agak kasar kan. Demi apa? Demi mengubur subhat itu, biar hilang. Begitulah para sahabat. Agak kasar, kedengarannya nggak enak di telinga, nggak masalah. Yang penting jangan sampai subhat itu terus merembet kemana-mana. Beda dengan kita. Ya, karena nggak enak, udah biarin dah merembet kemana-mana. Ya, mempertahankan nggak enak. Kalau kita bilang ini bid'ah, kalau bilang ini syirik, kalau kita bilang ini haram, nanti nggak enak lah didengarnya. Banyak yang tersinggung. Akhirnya kasihan kaum muslimin, orang-orang awam menjadi kurban. Beda ini dengan para sahabat. Bi alla takuna 'abdan li ghairillah. Jangan sampai engkau menjadi hamba kepada selain Allah. Karena menyembah kepada selain Allah berarti dia hamba. Bahkan menyembah di sini mementingkan, membesarkan, mengagung-agungkan. Maka Nabi pernah berucap, Ta'isa abdud dinar, abdud dirham,
Celaka itu hambanya dinar, hambanya dirham, hamba uang. Berarti seolah uang itu Tuhannya. Kenapa? Karena uang bagi dia segalanya, nomor satu. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Yang paling besar dalam hidup dia adalah uang. Maka mengatakan bahwa Tuhan dia adalah uang, ini tidak berlebihan. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau ada sekelompok manusia, kalau ada satu suku atau satu bangsa yang menjadikan uang itu segalanya, maka tidak berlebihan kita katakan Tuhan mereka adalah uang. Dan ada itu, insyaallah antum tahu. Sejelek-jelek kaum muslimin, seburuk-buruk kaum muslimin yang mungkin jarang sholat, yang mungkin sering meninggalkan puasa Ramadan, insya Allah tidak menjadikan uang itu segalanya. Ya. Banyak hal-hal yang membuat kita malu. Banyak yang membuat kita tidak mengambil uang itu. Karena bagi kita bukan segalanya. Ya. Beda dengan satu suku, satu bangsa yang betul-betul tujuannya adalah uang. Beliau memberikan contoh di sini, la ta'budu malakan wala nabiyyan wala waliyan wala syaikhan wala umman wala aban. Pertama, malaikat. Ini sudah terjadi. Berapa banyak yang menyembah malaikat? Minimal menyeru tadi, kan tidak boleh. Yang berhak diseru satu-satunya adalah Allah. Maka ada sebagian saudara-saudara kita yang meru ya Jibril, ya Mikail. Tidak boleh, haram. Bahkan Nabi Ibrahim di depan mata beliau, kan detik-detik menjelang beliau dibakar, kan Jibril di depan mata beliau. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau minta tolong. Ya. Bahkan Jibril yang panik. Engkau dalam keadaan seperti ini tidak minta tolong? Maksud Jibril kepada Allah tentu. Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Kalau minta tolong kepada engkau, tidak. Ini tauhidnya Nabi Ibrahim. Dalam keadaan, apa istilah kita, di ujung tanduk. Udah tidak ada lagi yang bisa menolong. Jibril datang, tidak mau minta tolong. Coba kita, ya langsung teriak, oh Jibril alhamdulillah ente datang, tolongin. Nah, itu kita. Ya. Jadi tidak faham kalau malaikat itu tidak mau melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika tidak diperintahkan oleh Allah, enggak mau. Walaupun baik. Nolong orang, ngasih bantuan, kan baik. Enggak mau malaikat. Karena kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan sejati adalah apa? Taat kepada Allah. Itu kebaikan yang sesungguhnya, taat. Bentuknya apa? Oh, macam-macam. Ada kalanya sholat, ada kalanya jangan sholat. Ada kalanya puasa, ada kalanya jangan puasa. Ada kalanya senyum ramah, ada kalanya teriak marah. Dalam rangka taat kepada Allah. Ketika anak istri kita tidak sholat misalnya, kita senyum saja, ya tentu kita tidak taat kepada Allah. Kita harus marah. Salah satu sifat pemimpin kan marah. Bahkan kadang-kadang taat kepada Allah dengan cara membunuh. Kapan? Ketika Allah perintahkan. Jihad misalnya, qisas misalnya. Ya. Jadi inti kebaikan adalah taat kepada Allah. Dan tidak mungkin taat kepada Allah kalau tidak pakai ilmu. Kalau tidak pakai wahyu. Gimana cara taat? Ya. Nabi jelas
Ada Uzair, ada Nabi Isa yang disembah oleh manusia. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kemudian wali banyak. Yang terkenal di negeri kita ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh, kemudian ibu, kemudian ayah. Ini contoh yang beliau bawakan. Adakah menyembah ayah, menyembah ibu mungkin tidak ruku sujud, atau mungkin ada juga. Tapi mentaati ayah, mentaati ibu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ini pun bisa bermakna menyembah. Ayah ibu menyuruh kita motong jenggot misalnya, kita taati, ini bisa bermakna itu. Ayahnya, ibunya nyuruh putrinya melepaskan jilbabnya, terus ditaati, bisa itu. Persis ucapan Nabi kepada Adi bin Hatim, tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud bahwa kalian menyembah para pendeta, para pastor. Kan Adi bin Hatim begitu masuk Islam masih pakai apa? Kalung salib. Masih memakai kalung salib. Diperintahkan oleh Nabi untuk membuang. Maka keluar hukum dari sini bahwa seluruh simbol-simbol kekafiran tidak boleh ada di sekeliling kita, harus dibuang, harus dimusnahkan. Salah satunya salib. Termasuk nama-nama kekafiran harus diganti. Dewa misalnya, Dewi, ya, Wisnu, Siwa, Brahma, ya, dan lain-lain harus diganti. Nah, lalu Adi bin Hatim, mantan ahlul kitab ini, sampai kepada dia kalimat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, bahwa orang-orang ahlul kitab itu Nasara menyembah para pendeta, para pastor. Adi bin Hatim menyanggah, kami tidak pernah menyembah dulu waktu saya Nasara, kami tidak pernah menyembah para pendeta, para pastor. Kami menyembah Allah. Kami tidak pernah ruku sujud di hadapan para pastor. Nabi mengatakan, apakah mereka menghalalkan yang haram? Adi bin Hatim menjawab, iya. Tahu persis Adi bin Hatim, betul. Mereka menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal juga. Nikah misalnya kan halal, diharamkan. Betul. Kalian ikut menghalalkan, ikut mengharamkan. Betul. Tilka ibadatuhu. Itu yang dimaksud bahwa kalian menyembah para pendeta, para pastor. Berarti kalau hari ini ada tokoh kiai misalnya menghalalkan yang haram, kita ikut. Mengharamkan yang halal, kita ikut. Berarti seolah kita menyembah kiai itu. Maka tidak boleh. Kalau kita yakin itu salah, kita harus katakan salah, jangan ikut-ikutan. La ta'budu illallaha wahdah. Engkau tidak menyembah kecuali Allah satu-satunya. Kalimat ini saya kira tidak ada yang mengingkari kalau judulnya menyembah. Maka perlu dipertegas, perlu diperinci, perlu pakai ta'rif, definisi menyembah itu apa, ibadah itu apa. Sebab kalau mereka mendengar jangan menyembah kecuali Allah, sembahlah Allah satu-satunya, mereka tidak menolak. Ya. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka menyeru selain Allah, padahal itu tidak di hadapannya. Ketika mereka mengkeramatkan sebuah tempat, satu kuburan, itu termasuk ibadah, mereka nggak faham. Ya. Dikiranya ibadah itu ya sekedar sholat misalnya. Fatufridullaha azza wa jal wahdahu bitta'alluhi wa ta'abbudi.
Jadi mengesahkan Allah satu-satunya dalam ta'abbud, penyembahan. Walihada yusamma tauhidul uluhiyah. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tergantung dari dilihat dari mana. Bi'tibari idafatihi ila Allah huwa tauhidu uluhiyah. Kalau dilihat dari sisi Allah, tauhid uluhiyah. Wa bi'tibari idafatihi ila al-'abid huwa tauhidul ibadah. Kalau dilihat dari sisi hamba, maka disebut tauhid ibadah. Dua-duanya sama, maksudnya sama. Tidak menyembah kepada selain Allah, tidak memberikan persembahan kepada selain Allah, menyembelih hanya karena Allah, maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, dan itu banyak terjadi. Ya. Menyembelih untuk Allah kapan? 10 Dzulhijjah. Biasanya 10 Dzulhijjah mereka enggak campur-campur, ini untuk Allah. Gitu. Tempatnya di mana? Di masjid, di lapangan. Nanti satu suro lain lagi, nyembelih juga. Menyembelih kerbau, ya. Satu suro, satu Muharram. Biasanya tidak di masjid. Ya, di pantai-pantai, di gua-gua, di hutan-hutan, pohon besar, batu. Apakah mereka kaum muslimin? Kaum muslimin, saudara-saudara kita. Tapi terkena syubhat. Mereka tidak faham kalau menyembelih itu termasuk ibadah. Tidak boleh dilakukan kecuali atas perintah Allah. Oleh karena itu, menyembelih hari itu, ambil contoh misalnya di zaman Adam, awal-awal, dimakan apa tidak sembelihannya? Tidak. Tidak, betul-betul dipersembahkan. Ya. Datang sesuatu, mengambil itu. Kan yang adiknya diterima, yang kakaknya tidak diterima. Jadi dikurbankan seperti itu. Syariat Nabi kita Muhammad SAW dimakan. Maka jangan salah bahwa inti penyembelihan kurban adalah taat kepada Allah, mengalirkan darah kurban. Bukan bagi-bagi daging ke fakir miskin. Untuk fakir miskin, inti ibadah kurban adalah untuk fakir miskin, agar mereka makan daging, karena jarang makan daging. Intinya itu. Kalau intinya itu, kasihan. Kenapa kasihan? Setahun sekali makan daging. Kasihan kan? Mestinya kurban sebulan sekali, atau 3 bulan, 2 bulan, gitu kan? Kenapa mesti setahun sekali? Dan harus sholat Id dulu. Disembelih sebelum sholat Id tidak boleh, tidak sah. Disuruh ngulang lagi. Nah, seorang sahabat terlanjur menyembelih sebelum sholat Id. Nabi suruh ulang lagi. Dia ulang lagi, dia cari-cari. Yang umur 2 tahun, kambing ini bukan domba, ya. Tidak ada musinnah, adanya jaza'ah. Gimana nih Nabi? Berarti sahabat ini faham, sahabat yang lain faham, bahwa harus musinnah, harus sudah mencapai umur 2 tahun. Tapi enggak ada dicari-cari. Kata Nabi, boleh, tapi ini terakhir. Hanya engkau, setelah ini tidak boleh. Hanya engkau di antara umatku yang boleh berkurban dengan kambing jaza'ah. Selain engkau, tidak ada lagi setelah ini, harus musinnah. Ya. Coba kalau inti kurban adalah bagi-bagi daging untuk fakir miskin, apa bedanya? Disembelih sebelum salat Id dengan setelah salat Id tentu tidak ada bedanya. Bahkan mau 10 Dzulhijjah, mau 8 Dzulhijjah, mau Syawal, mau kapanpun tidak ada bedanya. Kalau inti penyembelihan kurban adalah bagi-bagi daging, ya, maka terbar kurban se-Nusantara dan seterusnya, ini banyak inti yang hilang, tentu boleh saja.
Nah, mereka seolah intinya daging untuk fakir miskin, padahal kan tidak. Kan ada kebaikan-kebaikan di dalam penyembelihan kurban, mengalirkan darah. Kemudian kalau berani menyembelih sendiri. Kemudian mencicipi daging kurban kita. Ini kan bagian dari sunnah yang tidak akan kita dapatkan kalau kita kirim kurban kita ke tempat-tempat jauh hanya mentransfer uang. Ada sunnah-sunnah yang hilang. Kenapa? Karena inti penyembelihan kurban adalah taat kepada Allah, mengalirkan hewan kurban. Maka sudah dibatasi antara kambing dan sejenisnya, bisa biri-biri, bisa domba, segala macam. Kemudian sapi dan sejenisnya, bisa kerbau, mungkin kalau ada banteng dan seterusnya. Bisa unta pun kan bukan satu jenis. Adakah di luar tiga ini? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun jauh lebih mahal dari kambing, jauh lebih mahal dari unta. Harganya satu ekor 100 juta. Burung perkutut. Nah, misalnya. Kan mahal itu. Sayang buat rebutan, ada yang nawar 100 juta, 150 juta. Berarti kalau kurban ini bagus, tidak diterima walaupun mahal sekali. Ya. Ya karena dagingnya dikit, enggak juga, cari yang dagingnya banyak. Gajah misalnya. Ya kan? Diterima? Tidak. Jadi tiga itu sudah dibatasi oleh syari'. Sang pembikin syariat Allah Rabbul Alamin sudah membatasi cuman tiga itu. Kalau tidak kambing, sapi, unta. Dan itu hewan ternak, al-an'am. Di luar itu bukan hewan ternak, tidak ada zakatnya, ya. Tapi diternakkan gitu. Ada yang ternak bebek, ternak ayam, ternak ini itu. Apakah termasuk al-an'am? Bukan. Itu sekedar diternakkan, maka tidak ada zakatnya, ya. Zakatnya ya hasilnya kalau sudah jadi uang. Beda dengan kambing, sapi, unta. Jadi uang nggak jadi uang, harus dikeluarkan zakatnya. 40 kambing, ambil satu. 30 sapi, ambil satu. 25 unta, ambil satu. Jadi uang atau nggak jadi uang. Beda dengan ayam, bebek, dan seterusnya. Kalau nggak jadi uang, ya nggak ada zakat. Wal ibadatu mabniyatun ala amrayni azimaini. Menarik nih. Ibadah itu dibangun di atas dua perkara besar. Muncul ibadah, muncul peribadatan, muncul penyembahan. Kenapa manusia itu harus menyembah? Ada menyembah ini, menyembah itu, menyembah ini, menyembah itu. Nah, kenapa kok sampai ada penyembahan? Itu karena ada dua hal. Yang pertama, al-mahabbah, cinta. Yang pertama karena cinta. Dan cintanya ini kan macam-macam. Kita cinta kepada ayah ibu kita tentunya. Kita cinta kepada istri kita. Kita cinta kepada anak kita. Apakah sama dengan kita cinta kepada Allah? Tentu berbeda, ya. Ini cinta. Kenapa kita cinta kepada Allah? Kebangetan. Kalau sampai kita tidak cinta kepada Allah dan kita tahu, kecuali nggak tahu, ya. Ya, orang awam taunya Allah itu pencipta segalanya. Allah itu pengatur, Allah itu yang memberikan rizki kepada kita. Seluruh yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah. Sampai di sini tidak cinta, kan kebangetan, iya kan? Padahal ini kan ilmunya orang-orang awam. Ilmunya orang-orang awam. Ketika orang awam ditanya,
Betulkah apa yang ada pada dirimu dari Allah? Insya Allah akan menjawab iya. Ya, orang-orang awam. Maka bagaimana tidak cinta kepada Allah? Antum datang ke Jakarta, nggak punya apa-apa dari kampung, belum punya kerjaan, belum punya penghasilan, nggak bawa apa-apa dari kampung. Istilahnya makan saja nggak bisa. Nah, ditampung oleh seseorang, makan gratis di situ, penginapan dan seterusnya, ya, 5 bulan misalnya. Adakah rasa terima kasih, rasa cinta? Pasti ada, insya Allah. Ya, 5 bulan, 6 bulan. Nah, Allah terhadap kita sudah berapa tahun? Dari kita belum lahir, kita sudah dapat rizki. Belum lahir sudah dapat rizki. Allah yang memberi. Ya. Sampai hari ini, sampai kita setua ini, semuanya masih diberi oleh Allah. Bagaimana? Tidak ada mahabbah. Ya. Mati hati kita. Ya. Yang kedua, at-ta'zim. Membesarkan, mengagungkan, memuliakan. Gimana kita tidak membesarkan, gimana kita tidak mengagungkan terhadap zat yang maha tahu, maha berkuasa, terhadap anak kecil umur 8 tahun hafal Al-Quran, kita terkagum-kagum kan, membesarkan juga, memuliakan juga. Padahal itu kan gak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu Allah. Ya. Maka pasti ada dalam diri kita setelah al-mahabbah at-ta'dib, membesarkan, mengagungkan, memuliakan. Ya. Yang dari dua sifat ini maka menimbulkan dua akibat. Apa dan apa? Apa dan apa? Satu, melaksanakan perintah Allah. Dua, menjauhi larangan Allah. Melaksanakan semua perintah Allah yang wajib dulu. Kemudian menjauhi seluruh larangan Allah. Dari dua sifat tadi, dari dua perasaan yang ada pada diri kita terhadap Allah, al-mahabbah, kemudian at-ta'zim. Dan mana yang lebih besar? Melaksanakan perintah Allah apa menjauhi larangan Allah? Dua-duanya besar, dua-duanya baik. Mana yang lebih baik? Melaksanakan perintah Allah apa menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih baik? Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah lebih besar, lebih baik, lebih dihargai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada menjauhi larangan. Ya. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Padahal sekitar kita pada berzina, pada minum khamar, pada berjudi. Tentu Allah cinta kepada kita. Allah hargai kita. Ya. Allah cinta kepada kita. Tapi kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji ketika mampu, itu lebih disukai oleh Allah. Ya. Dengan demikian, tidak melaksanakan perintah Allah dengan melanggar larangan Allah, lebih besar mana dosanya? Lebih besar dosanya tidak melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian antum faham ketika ada yang nanya, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, bahkan membunuh ayah ibunya dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Kenapa? Karena tidak sholat, tidak taat kepada Allah, ada unsur kesombongan. Sedangkan tidak
Sedangkan melanggar larangan Allah itu unsurnya apa? Hawa nafsu. Semua orang diberi hawa nafsu. Ya, silakan azan dulu, nanti kita bersoal jawab. Setelah ini wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Beliau memberikan contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dalam rangka menerangkan perasaan cinta kepada Allah, perasaan ta'zim, membesarkan Allah. Ketika Nabi Yusuf sebagai laki-laki dewasa yang normal tentunya, dalam keadaan sendirian, digoda oleh seorang wanita yang luar biasa cantik dan terhormat. Apakah Nabi Yusuf tergoda? Apakah Nabi Yusuf bernafsu? Jawabnya, iya. Nabi Yusuf bernafsu. Kata siapa? Kata Allah. Saya bacakan di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat di sini pakai ta, berarti fa'ilnya muannas hiya, hamma kedua mudzakkar huwa. Artinya hammat di sini fa'ilnya Zulaikha, hamma di sini fa'ilnya Yusuf. Dua-duanya sama, hamma yahim. Apa? Berkeinginan, bernafsu, punya birahi. Sama, tidak ada bedanya. Zulaikha bernafsu terhadap Yusuf, Yusuf bernafsu terhadap Zulaikha. Tentu Zulaikha karena ingin menggoda, nggak mungkin pakai jilbab, nggak mungkin pakai cadar, ya kan? Tentu berpakaian sedemikian rupa agar Nabi Yusuf tergoda, terangsang. Laula ar-ra'a burhan rabbi. Tapi Nabi Yusuf melihat burhan. Burhan. Nah, ini yang ditafsirkan oleh beliau akibat dari dua hal tadi. Karena perasaan beliau terhadap Allah adalah al-mahabbah dan at-ta'zim. Dua-duanya ada pada diri Nabi Yusuf. Maka walaupun beliau bernafsu, berkehendak muncul birahi, tetap dikalahkan oleh dua hal tadi, terutama at-ta'zim. Ya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dan tentu semua adalah atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Maka ayat itu ditutup dengan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami hindarkan keburukan, kekejian dari Yusuf. Seandainya Allah tidak menghindarkan keburukan itu, ya tentu Nabi Yusuf tergoda, ditolong oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Beginilah para nabi, para rasul, para sahabat, kaum salaf memulangkan kebaikan itu kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.